Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahul yusra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuhdiku 'adzabahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mengulas yang kemarin, wala tahaduna ala ta'amil miskin, mulai daripada fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fakramah wa na'ama. Ketika manusia diuji di Gusti Allah dalam bentuk dua macam ujian, ya sehat, sakit, bahagia, merana, kemuliaan, kehinaan. Dua ujian ini pasti setiap manusia siapapun akan mengalami, tidak terkecuali. Semua manusia bakal mengalami dua ujian ini. Pasti akan mengalami satu daripadanya. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan ya ketunaan, begitu kehambaan, ketiadaan. Semuanya kalau dibilang bahaya, semua bahaya semua. Dibilang nikmat, semuanya jadi nikmat, ketergantungan. Ilmu yang ada, tidak yang Allah limpahkan kepada manusia, kepada kita semua. Kalau kita ada ilmunya, lalu diberkahi dengan keimanan, menerima apapun bentuk cobaan dari Allah, diterima dengan ikhlas. Kalau diuji dengan pelimpahan rezeki yang berlimpah, ya bersyukur, terus bersyukur, tidak kufur. Tapi kebanyakan kan kufur, ini yang susah. Malah kalau kita diuji dengan limpahan rezeki yang begitu nikmat, kebanyakan ya kufur. Ya coba jalan begitu. Tiba-tiba min khairul yahtasib, kedatangan rezeki. Pasti senang dulu begitu. Di saat itulah kufur itu mengikuti, lupa dengan yang memberikan nikmat. Nah ini segi pandang seorang mukmin justru lebih takut kalau ujian yang seperti begini ya. Yang banyak mengkukuhkan orang itu karena kekayaan, karena keindahan, kenikmatan dunia itu. Ya kita lah kalau bisa ya dapat nikmat dunia, ya nikmat akhirat, kedua-duanya. Ini oleh karena itulah kita belajar begini-begini tujuannya belajar bersyukur kepada Allah, dimana di saat ada ujian dari Allah dalam bentuk kenikmatan yang berbahaya, lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada ujian Allah yang berbentuk sakit. Biasanya orang kalau dikasih sakit banyak menyebut Allah, banyak mengadu
Kalau mungkin timbul rasa takut mati. Tapi kalau diuji dengan kenikmatan dunia, kufur, sangat kufur. Tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Ya, tambah jauh. Itulah dunia, fitnahnya begitu tajam. Nah, itu adalah kenikmatan amarah. Susah untuk dikendalikan kecuali kita mendekat kepada Allah, memohon pertolongannya. Itu yang kemarin. Nah, intinya begitu, bersyukur dengan rezeki yang dengan kenikmatan. Ikhlas menerima apabila ujian itu dalam bentuk yang menyakitkan, yang tidak sesuai dengan nafsu amarah. Tanam apa ya, begitulah akhirnya biasanya sakit juga itu baca. Ini belum baca, tidak hanya bentuk fisik saja. Kamu tanam apa lombok, kayak lomboknya mati sakit. Aduh, tanggane sopo kayak mau. Iya. Oh, disuburnya dilirik terus ya. Begitu. Lagi-lagi ngelirik, sakit begitu. Itu ujian begitu. Tapi kan kadang-kadang lupa bahwa itu adalah ujian, itu lupa. Apalagi pedagang, masya Allah berat deh. Ya, sama-sama jualan bakso. Ya bayangkan aja, sama-sama jual nasi goreng. Satu terus pelotak-latek kotak goreng. Satunya aduh. Masya Allah, kan begitu. Nah, itu disitulah nanti Allah menguji kita semua. Petani ya timbangannya petani, pedagang yo pedagang, guru ya guru, kiai yo kiai. Ada begitu. Aduh, santrinya banyak, kayak sepi betul, enggak laku. Ada dong bikin, masalahnya bikin pesantren buat ladang bisnis ya begitu. Ya, lihat ya santri, hitung-hitung santrinya wong anal 100 ya. Ini beli 5 belas nggak tahu dunia. Orang-orang ini kayak majlis, kok isinya wong pirang, kok terserah. Aduh, nasi bantak syukur, orang ya syukur. Hati-hati ujiannya gede. Pangkat ya karo pangkat. Saling menggibah. Hati-hatilah dengan semuanya, itu penuh tipu daya dunia ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz. Kalla bal la tukrimuna al-yatima wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ini ujian lagi. Wong-wong kufur ngurip di dunia, yang di akhiratnya ketika itu menyesali di dunianya, ketika di dunianya begitu. Kalla bala tukrimunal yatim, berat ngasih sama anak yatim, tidak mau perhatian dengan anak yatim. Atau perhatian ya, iyalah iya. Dua pesennya kita tebarkan kepada mereka. Wala tahaduna ala tu'amil miskin, berat betul ya. Berbagi sama yang dalam keadaan tidak ada. Wata kuluna turosa akla lama, pada kalau sama warisan wis pokoknya ampun, sudah begitu. Mari Bapak sudah memberikan sarannya begitu. Dampaknya parah. Orang yang rakus terhadap warisan, dampaknya parah. Coba sampai lihat, ada gak orang yang kaya karena warisan gitu? Gak ada. Jarang. Kalau mungkin ada ya, yang megangnya benar begitu, yang tidak rakus. Tapi
yang rakus ya kiamat sudah. Kalau tidak hancur hartanya ya hancur dirinya. Wa tuhibbunal mala hubban jama, hubbud dunya yang berlebihan. Dari Nabi hubbud dunya Rasul khati'ah. Terlalu cinta dunia, Rasul khati'ah, bibitnya malapetaka. Tinggal dijiwai aja sendiri coba. Ada ini ya, kadang baru belum apa? Belum hubang jama belum begitu kaya itu, apalagi kalau kaya baru digoda sawi aja, aduh jamaahnya lupa kata ini. Lebih berat kadang-kadang lah tanggung. Dari situ nanti percobaan itu, dari pekerjaan menangguhkan kata saya biasa saya tulis begitu. Ada sampai orang mukmin sudah diberi 2 karomah lalu masih menangguhkan begitu, sudah enggak diurus lagi. Kata sahabat saya bin Sadri, sudah jangan usah diurus lagi begitu. Kalau selalu masih menangguhkan dengan waktu kepada Allah, sungguh bodoh-bodohnya manusia. Berapa sih nilai harganya satu petak sawit dengan takbiratul ihram? Gitu. Kita ketinggalan takbiratul ihram itu kalau kita sudah betul-betul menjadi dengan jamaah rugi. Itu waktu Allah Akbar cepatlah diburu begitu. Jangan sampai kita berkata ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Nyesal diriku ya Allah, menyesal. Dulu aku kalau tahu begini niscaya aku ingin beribadah. Iya begitu. Ya Allah. Jaga ya. Barangkali ganteng ya saya. Sini. Jangan membelakangi guru sini. Sini men. Sini. Bapak ya. Rumah ini sampai pada umur segini, hampir setengah umur sudah. 30 tahun, 25, hampir setengah umur sudahlah lagi. Nabi umurnya 63, Imam Syafi'i umurnya 53. Seumuran bapak meninggal Imam Syafi'i. Seumuran bapak meninggal. Ya, salah kecelat baik baca. Ya Allah. Nah ini yang diharapkan oleh kita begini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu rji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang ketiga dalam masa hidupnya biasa sengsara melawan hawa nafsunya, sengsara, sakit. Apa yang disukai oleh amarah ditahan. Sedangkan kehidupan dunia itu adalah kenikmatannya amarah. Mangan ingin selalu enak, hidup ingin selalu bersenang-senang. Nah, begitu kan? Ini selalu bersenang-senang. Innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka yang mencelakakan keluarganya, yang membuat mereka menjadi senang-senang di dalam dunianya. Wih, Masya Allah. Kamu sekolah menjadi dokter aja, jadilah mereka dokter. Jadilah mereka orang bapaknya lupa dengan agama, dibelokkan dari agama, maka celakalah keluarga, semua celaka. Begitu. Kan kebanyakan begitu, khawatir tidak punya jatah, tidak punya keterampilan, tidak bisa bekerja anaknya. Iya. Lari ke umum. Agama tinggalkan sejauh-jauhnya. Pesantren sepi. Wah, pergi sekolah, biar bisa kayak apa?
persyaratannya dilakukan, dipaksakan. Ini zaman ya, dari zaman bisa sampai zaman sekarang begitu. Kak, berbahagialah ketika masa hidupnya yang selalu di sana hawa nafsu nih. Melawan amarahnya, tangi pagi madu berat. Coba, kan berat itu. Harusnya kan nikmat sampai jam 7 bangun, kan enak ya, enak bis, enak ya. Tidurnya nyenyak ya. Bos. Ya, kok waktu subuh kok disuruh bangun, disuruh sholat. Itulah orang-orang mukmin di dunia ini kayak memegang bara, betul-betul memegang bara. Tapi kan Allah suruh memilih, silakan pilih dua di antaranya, silakan dipilih. Kemerdekaan bagi kamu. Yang penting Allah sudah memberikan peringatannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah. Qad aflaha man zakkaha. Orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan dirinya. Qad wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba, dan betul-betul rugi man dassaha, yang tidak membersihkan hatinya. Ya tinggal menanti aja lah. Sekarang sih ya tenang, sekarang enak, kemerdekaan bagi kita di dunia. Alamnya amarah di sini, silakan sepuas kamu berbuat. Nah, kira-kira begini kita mendapatkannya. Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu rji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini kata-kata malaikat. Di malaikat sih ngomong. Ya ayyatuhan nafsu, ini kayaknya kata malaikat, ini semua malaikat ini. Ya ayyatuhan nafsu, hai awak-awakan. Hai jiwa mutmainnah yang tenang di dalam apa? Ketika hajalnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah kamu. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Mari pangeran dari malaikat. Radiyatan mardiyah. Halnya ridho. Mardiyah, betul-betul dengan ridhonya Allah. Malaikat teka, datang ketika kita mengalami sakaratul maut yang menyakitkan, datanglah malaikat menenangkan kita supaya tenang jiwa kita. Malaikat berkata demikian, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang penuh dengan ridhonya Allah, kembalilah kamu kepada Tuhan. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli, maka melebu hasirah fi ibadi, di dalam hamba-hamba yang soleh. Fadkhuli jannati, dan melebu ing suwarga. Oh, cari aja bayangna suwarga. Itu bagian untuk orang-orang mukmin ketika menjelang sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Sakitnya bisa berkurang karena ini. Orang ayat yang dulu pernah katakan, innalladzina qalu rabbunallaha sumas taqamu. Katana jadu alaihimul malaika, teka malaikat teka. Ketika Israel menyambut, malaikat datang dahulu memberi kabar tentang apa yang akan dihuni oleh kita, dibuka, sehingga ketika keluar ini ikhlas dengan betul-betul ridho. Coba sampean belajar ketika ada teman dalam sakaratul maut, nunggu
kau saksikan napasnya. Hei, itu 1 menit saja sakitnya luar biasa. 1 menit aja ya Allah disiksa itu. Kayak bertahun-tahun. Ya Allah, aduh, masya Allah. Nah, coba bayangkan, sudah tidak bisa apa-apa, mata sudah tidak bisa melihat. Tuh maknanya begitu. Ketika matahari sudah tidak bersinar, artinya apa? Mata sudah tidak bisa melihat, dicabut penglihatannya. Begitu mata walangan, Allah, tidak ada siapa-siapa lagi. Masya Allah, 1 menit kayak puluhan tahun sakitnya ini. Apalagi sampai berhari-hari, kan ada sampai berhari-hari itu ninggal-ninggal. Aduh, siksa ini ya. Layaknya walayamu. Bisa oleh Allah, orang mati, orang urip, tidak hidup, tidak mati. Bagaimana mereka akan Allah bisa menghadap kepada Tuhannya? Selama hidupnya tidak pernah menghadap. Selama hidupnya tidak pernah menghadap. Jadi yang nyawanya menghadap lurus kepada Allah, keluar dari ubun-ubun kepada jalannya keluarnya, itu ketika dia selalu menghadap kepada Tuhannya. Ana lipu ada wong kan diisada talkinakan Allah, tetapi maksa baik. Salate ya sembahyang. Tapi lebih baik sembahyang daripada orang sembahyang. Ini ya, sholat walaupun kita masih punya ukuran sholat bagi kita masing-masing. Yang penting laksanakan waktu itu sambil belajar mengenal Tuhan supaya sampai kepada Allah sholatnya. Yang selama ini Allahu Akbarnya ke pasar, ke pekerjaan, dibawa orang-orangnya, kira-kira Allahu Akbarnya tepat kepada makomnya, kepada tempatnya, husul maknanya, begitu sampailah kepada apa yang kita sembah. Nah itu yang begitu diridoni. Kalau diridoni yaitu rodiyatul mardiyah, ridho Gusti Allah. Yang tadi Bapak ngomong, bila tanduranmu sebau kalah, jangan dibandingkan dengan nilainya. Ketinggalan Allahu Akbar. Takbiratul imam lebih berharga kita saksikan dengan kita menanggung pekerjaan. Awas ya. Ane sing jamaah jadi akan dulu dipakai jamaah kalau sampean. Ayo dakwah bareng-bareng, ajak batur-batur, hidupkan kehidupan jamaah. Kalau betul-betul kita cinta Allah dan cinta Rasulnya, buktikan dengan itu. Mudah-mudahan dengan dakwah yang kita bawa dari rumah ke masjid, itulah yang menyatakan bahwa setiap langkahnya mengandung satu kebaikan, tapi jangan dihitung ya. Okay? Ini mau nanam mobil langsung ngangkat itu. 10 kebaikan karena dakwah itu Ikhwan, kamu pergi dari rumah pakai peci, pakai apa, ada mengingatkan temanmu, menyegerakan sholat. Coba bayangkan, padahal kamu diam. Fadilah jamaah 27 derajat diantaranya itu dakwah itu dari rumah ke masjid bagi laki-laki. Hidupkan jamaah. Ada senang karo Kanjeng Nabi, ya hidupkan sunai. Sama sholawat tebas, sama sholawat akhir orang sunah. Ya, orang jamaah udah bayangin di rumah, betul apa? Di rumah terus ya udah. Sebaik-baiknya sholat di rumah, seburuk-buruknya sholat di masjid. Salahnya begitu. Sebaik-baiknya kita sholat di rumah, sejelek-jeleknya sholat di masjid. Biar kayak apa, sholat di rumah nggak dapat ampunan dari Allah kecuali sholat sunnah, sholat malam. Ya sholat fardu di rumah, kalau ada waktu lalu tidak jamaah itu nggak dapat ampunan dari Allah.
Jadi ya ayah Tuhan nasul mutmainnatu ila rabbika radiyatan mardiyah, itu malaikat baturi ketika kita dalam keadaan yang begitu. Allah Akbar. Kan itu yang paling ditakuti oleh para nabi pun takut mengadu kematian, takut nabi itu. Habis tolong nekakakan ayatnya supaya aja wedi, supaya jangan takut. Allah mendatangkan ayatnya di antaranya ya ini. Ya, ini baru masuk ketawa sudah. Oh iya. Ya. Udah. Ya. Jadi kalau Allah Ta'ala berkitabil aziz, ayat ya ayat anas mutmainah, ayat akhir dari surat Al-Fajr ini, di sini tidak ada penjelasan makna bahwa itu kata-kata malaikat. Ini Allah mengisyaratkan kepada kita, mudah-mudahanlah itu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat ajalnya kita nanti dibaturi malaikat untuk menenangkan. Tapi jangan malaikat Jabaniyah. Kan ada 2 malaikat yang golek. Anak malaikat kamu menghunus nyawa dengan betul-betul dengan halusnya. Ada malaikat An-Nasi'ah itu. Wa nasi'ati ugorko. Anak malaikat yang nyabut nyawa begitu kasarnya. Sampai aduh, Masya Allah, disiksa dulu seminggu. Orang mati, orang urip. Bapak ngomong, sama ini rasanya kayak puluhan tahun. Masya Allah. Jadi dengan sakitnya itulah iman tuh hilang semuanya sudah. Kalau iman sudah hilang semuanya, jangankan pulang dengan kalimat la ilaha illallah. Kubur dalam kematiannya sudah jelas kan. Waro'a lohari, menerima kitab sebelah tangan kiri dengan ditekuk di belakang. Kalau sudah begitu apa? Menjerit. Supaya suburo wa yasla sa'iro. Kita menunggu tempatnya di sa'ir bersama dengan setan. Ini ancaman begini aja banyak dilupakan, Masya Allah. Allah kasih sayang dengan kita. Berbagai macam ancamannya coba. Di ayat itu paling banyak itu ancaman berkali-kali dengan sumpah-sumpahnya. Kasih sayangnya begitu tiada pernah berhenti kepada hamba-hambanya supaya masuk ke dalam tempat yang mulia. Cuma ya begitu, dikufuri terus begitu, sedikit-sedikit kufur. Ya begitu. Jadi wadkhuli jannati fadkhuli fi ibadi, melebulah masuk ke dalam hamba-hambaku yang saleh. Ketemu ya, karena ketemu kok Talib dia syukur ketemu karo Khairul. Kalau ketemu karo Hafiz engko ada. Amin ya amin ya. Amin. Majelis Mas Maksud katanya. Boleh ya ibadi ketemu nikmat ya Bapak, ada nikmat kan ketemu karo Imam Syafi'i itu aduh Masya Allah iya nikmatnya yang dulu saya kira hanya mendengar cerita bagaimana Imam Syafi'i bicara Kanjeng Nabi ini dalam hadis, jangan pernah kau membenci orang-orang Quraisy karena dari sukunya akan lahir seorang yang ilmunya mendunia. Imam Syafi'i di hadis kabeh imam langka kecuali Imam Syafi'i. Kabeh imam yang imam tidak ada yang ditakdirkan lahirnya oleh Nabi, hanya Imam Syafi'i. Semua muhajin setuju mutawafaq alaih kepada Imam Syafi'i yang dimaksud oleh Nabi. Kan sukunya suku Quraisy. Imam Syafi'i. Nikmatnya kita ketemu karo Wasim As'ari, ketemu karo Wali Songo. Ya Allah,
nikmati nikmat aja nikmat sakara wakile Gusti Allah. Terakhir Kanjeng Nabi, duh Masya Allah, beginilah rupamu ya Rasulullah. Nikmat. Ngalahkan bidadari Nabi itu. Begitu. Kalah. Kecantikan bidadari dia itu kalah kabeh. Semua kalah dengan bertemunya kita dengan Rasulullah itu. Nah, di dunia aja begitu. Kita ngimpi ketemu Nabi itu benar adanya. Kita ngimpi dengan Nabi benar adanya. Tapi kalau sekedar suara aku Muhammad juga, bisa cintomang. Tapi kalau datang dalam begitu nurnya Nabi ya betul tidak adanya, karena setan tidak bisa meniru. Mengucapkan aja sudah tidak berani gitu. Nah, itu di dunia aja begitu kita itu Nabi. Ya. Puncaknya nanti kita dengan Allah. Tetapi makom-makom itulah yang menentukan. Ayo kita berjuang di dunia ini melawan nafsu sedikit demi sedikit. Lawan kemalasan. Karena kemalasan adalah kenikmatan bagi amarah. Begitu. Menangguh-nangguhkan adalah tipuan dari setan, kesukaan daripada nafsu syahwat juga. Belajar tilawah. Singgung, tidak mau menerima nasihat itu juga adalah ketakaburan sifatnya setan dilawan. Amarah mengakui ana rabbukumul a'la. Karena dia sudah mengaku menjadi Tuhan, maka tidak mau ada yang menasehati. Dia paling pintar, paling kuat, paling berjasa, paling terus semuanya. Semuanya diakui. Itulah yang kita lawan di dunia ini. Dan mudah-mudahan atas pertolongan Allah, setiap saat kita mengaji gitu Bin, kalau tidak tahu ilmunya susah gitu. Jadi intinya begitu sudahlah. Setengah jam ngomong. Setengah jam nih. Nabi rong ayat ya. Jadi ada pertolongan bagi orang-orang yang mukmin ketika menjelang ajalnya nanti begitu. Nanti kalau sampai sudah betul-betul ini benar-benar belajar menghadap kepada Allah, nanti kematian itu dekat. Perasaan mati itu parah. Perasaan akhirat itu jika coba dibalik alam saja oleh Allah. Dekatnya alam akhirat, dekatnya alam kubur itu baru bisa merasakan bagaimana rasanya kematian. Ngeri, takut kepada Allah. Mau kan Bapak ini ngomong, silakan kalau ada teman dalam keadaan demikian sakit, makanya ada pahala yang luar biasa dari Allah. Menjenguk orang sakit itu namanya apa? Itu layat karena wong ninggal layat. Yang jenguk lah pokoknya. Apalagi dalam keadaan betul-betul sudah mendekati kepada ajalnya. Jangan ditinggal pergi. Talqini mereka sambil kita melihat sakitnya mereka. Itu mengingatkan kita nanti di akhir begitu. Sekarang ninggalnya di rata-rata di rumah sakit. Jadi tidak kelihatan. Anaknya di luar semua, yang penting udah meninggal belum ya udah. Jarang mereka. Kalau dulu orang itu nggak mau ya Pak. Bapak ya. Kamu ini macam-macam ya. Bisa disaksikan oleh sanak saudara dan ditalqini di situ supaya kamu ketika pelepasan terakhir
Nah, itu namanya pelepasan terakhir, itu asli itu. Kalau keluar dari batin bukan pelepasan terakhir ya. Bukan, orang masih di dunia. Pelepasan terakhir itu nanti kamu lepas dari alammu, dari dunia pindah ke kubur, dari akhirat, dari raga pindah ke, itu namanya pindah alam begitu. Sebentar saja pindah alam begitu bagi Allah. Tapi kan keluarnya itu dari wadahnya itu dengan cara apa? Ketergantungan ya perbuatan kita di dunia itu. Makalah kita ikuti jalannya kepada Allah supaya kita keluar dari jalannya. Kenapa sakit? Karena dicabut bukan keluar dari jalannya, bukan. Karena dipaksa. Tanda-tandanya banyak, tapi nggak bisa diceritakan. Antara sul khotimah dengan husnul khotimah tanda-tandanya nyata. Di jasad itu nyata sudah, tapi nggak bisa diceritakan, takut jadi fitnah. Nah, mungkin matinya tuh ngeri betul. Saya kan bisa ditahan. Nanti ceritakan muter-muter. Karena satu lagi. Jadi banyaklah. Kalau kita paham nanti, kalau sudah mengenali ilmunya, hakikat, ciri-ciri itu ada nyata betul di jenazah itu. Tanda-tandanya dia baik dan tidak baik itu nyata. Tapi inilah yang disimpan oleh para ulama muhaqqiqin, tidak diumumkan, takut menjadi fitnah mereka karena tidak bisa memegang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal lalu dilihat, apa? Jahanam. Ngaji. Semuanya Arif. Apa itu? Oke, monitor. Ya. Oke, monitor. Ya, waalaikumsalam. Jadi segitu aja lah. Astagfirullah. Jadi sarankan mari hidupkan jamaah. Karena di dalam sholat itulah rahasia kita dengan Allah. Di jamaah itulah nilai ibadah sholat itu meningkat. Disebutkan oleh para aulia dan mulai dari nabi jamaah itu. Tapi oleh para ulama-ulama ditekankan, kenapa? Karena kita belum tahu sungguhnya kan. Orang-orang tahunya hanya 20 derajat itu derajat apa saja itu. Begitu. Pentingnya di dalam sholat jamaah itu. Karena bandingannya tadi begitu. Sebaik-baiknya sholat di rumah, seburuk-buruknya sholat di masjid. Kalau sholat di masjid biar kaya pun sudah mendapat pahala jamaah. Sholatnya diterima walaupun tidak diampuni. Lah sholat di rumah ya kalau betul aja sholatnya mungkin diterima, tetapi tidak mendapat ampunan. Kenapa? Menelantarkan masjid. Kalau masjidnya dekat, kalau jauh ya wallahu a'lam beda. Kalau masjidnya jauh ya lain-lain hukumnya begitu. Lain dekat saja sekitar sini. Ada begitu lah, sebanyaknya orang begini masa yuk. Maksudnya ironis begitu dengan keadaannya seorang segini banyak jamaah kok segini begitu. Kenapa sih? Kenikmatan sudah ada kenikmatan, apalagi ya Allah yang kurang bagi kita. Sehat-sehat, waktu ada. Kenapa masih mengkufuri terus begitu? Takutlah dengan siksanya Allah. Apa kan begitu? Ya Allah, banyak yang makhluk ini banyak makhluk ini kadang di perumahan ini gitu. Mama membayangin dulu dengan anak. Ya Allah, pada ratusan kakak laki-laki di sana, siapa cuma orang 3, 4, 5, takut dilaknat aja.
Bisa jadi begitu. Emang harus dengan tsunami? Enggak lah. Bisa petir, bisa longsor, bisa apa? Dengan peringatan-peringatan yang dipaksakan oleh Allah, jangan sampai begitu. Kalau dilaknat, semuanya kena. Tidak alim, tidak siapa, tidak mungkar, kena semuanya. Ini yang ditakutkan. Mohon jadilah kalian pendakwahnya di daerah sini. Hidupkan jamaatul masjid, ayo hidupkan sunnahnya Nabi, hidupkan sunnahnya Nabi. Jangan cinta dengan mulutan, tapi tidak cinta dengan perbuatannya, salah. Udah itu aja malam hari ini. Dan mudah-mudahan hasilnya bisa membekas di hati. Jadi apa yang hidupkanlah dengan orang-orang dari orang-orang kita sendiri aja. Begitu. Insya Allah nanti ada positifnya, ada hasil dari itu. Penting jangan niat teriak begitu aja. Niat menghidupkan masjid. Insya Allah Allah menghidupkan kemakmuran kalian. Kebutuhannya semua diadakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.